Hello, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer, arti hadirmu, energi November 2023. Oke, kita letakkan kembali. Percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Cancer. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Clarify, my darling angels, cross watchers, Cancer. Ini jumping. I'm grateful for the spiritual lesson. Aku berterima kasih untuk pelajaran spiritual. Banyak hal bersama dengan kamu mendewasakan dia. Ya, mungkin dari masalah, konflik yang kalian hadapi. Okay? Clarify, my darling angels, the truth. Cross watchers, Cancer. The truth. Cross watchers, Cancer. Clarify, my darling angels. Clarify, please. The truth. Cross watchers, Cancer. The truth. Cross watchers, Cancer. Energi November 2023. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Cancer. I'm regret lying to you. Aku nyesel bohongin kamu. Nyesel. It's time for me to heal now. Ini waktunya aku untuk pulih. Saya narik diri sendiri tanpa kamu. Ambil waktu untuk bisa memahami situasi, berdamai dengan situasi. Berdamai dengan situasi itu gimana? Terima bahwa semua yang udah terjadi nggak bisa lagi dirubah. Ambil pelajarannya dan mulai dengan perubahan, melayakkan diri, memantaskan diri menjadi sisi terbaik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu juga bagian dari yang namanya bersyukur. Okay? And then the ketiga, I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa maafin aku suatu hari nanti. Okay? Ada yang sangat amat menyesal untuk semua action effort or kontribusi dia selama bersama dengan kamu. And then bottom of the deck, my life is not as together as it seems. Hidup saya tidak bersama seperti yang terlihat. So mungkin ada tripartite. Okay, so itu tidak mungkin hanya good friends atau teman curhat atau bestie ya. In Indonesia is so very viral with the name of bestie. Mungkin dia punya bestie, terlalu dekat sama bestinya, and then no hard feelings di sana. Tapi itu mencederai perasaan kamu. Okay. Clarify energi Cancer. Okay, Cancer. Clarify energi Cancer.
Oke. Cancer November 2023. Clarify energy Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. November 2023. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Cancer. Oh, the Temple. So be careful with your body. Kuil adalah tubuh, di mana jiwa kita bersemayam. Kalau tubuh kita atau kuil kita kotor, maka jiwa kita akan terganggu ya, akan ngerasa nggak nyaman. So, jaga tubuh, jaga kesehatan, jaga olahraga, jaga makan ya. Kadang-kadang kita makan banyak, kita meracuni tubuh kita tanpa kita sadari. Hanya untuk menyenangkan lidah kita. Okay? So, bisa juga tentang membersihkan diri, detox, kebiasaan baik, menjaga pola hidup yang sehat. Okay? Pola hidup yang sehat buat diri kamu nyaman ya. Jangan stres di pikiran, nanti lari ke tubuh. You know, 90% sakit penyakit itu dari stres. So, nggak usah terlalu banyak mikir ya. And bisa juga tentang seks, what the name ya? Sex habit ya, kebiasaan untuk koneksi dengan orang lain dengan bahasa komunikasi seks. Okay, so lebih menjaga diri. Okay, lebih mengontrol, protection yourself, because second chakra is about chakra sex. Archangel Ariel, kita komunikasi dengan pasangan kita dengan seks adalah bagian atau salah satu bagian dari komunikasi ya bersama pasangan. So jaga komitmen untuk no free sex ya, no free sex, or jaga komunikasi yang intim dengan pasangan, hanya dengan pasangan, jangan dengan yang lain begitu. November ini cukup kuat dengan kurangnya komunikasi antara dua orang atau quality time together, bertemu begitu fisik ya, and then bersama komunikasi dengan intim. Oke, rest and rejuvenation. Sepertinya kalian tidak berpisah karena sepertinya kamu menarik diri. Sepertinya kalian tidak bersama karena kamu menarik diri. Berusaha untuk relax, takes time di sini untuk lebih recharge diri kamu dengan nyamannya kamu. So, November cukup sulit untuk punya keintiman dengan pasangan. Kerja cukup keras, kamu mungkin akan mengalami tekanan, pressure, itu pengaruh di thinking di sini ya, intellectual mind kamu sedang mendapatkan pressure sehingga mulai stres, komunikasi sedang tidak baik-baik aja dengan pasangan, dan kamu lebih banyak butuh waktu untuk sendiri karena tubuh kamu mulai mengalami fase stres ya, dan mulai terganggu kesehatan, jauh dari rasa bahagia ya. Kalau udah stres pasti nggak bahagia, itu udah absolutely ya. Jadi hati-hati dengan waktu untuk manajemen quality life ya, dengan diri kamu sendiri. Jaga kesehatan, jangan terlalu kerja kerasnya, jangan terlalu menekan pikiran, karena ini lebih ke pikiran sehingga mengganggu koneksi kamu, terutama koneksi kamu dengan pasangan kamu. Bottom of the deck in heavy. Coba bandingkan, atau kamu di November suka ngebandingin diri kamu dengan orang lain, atau kamu ngebandingin diri kamu sama diri kamu sebelumnya, sebelum kalian berpisah, kamu dan pasanganmu berpisah, dan setelah kamu dan pasanganmu pas bersama ya, atau pas bersama dan setelah berpisah. Itu kayak kamu ngebandingin gimana hidup kamu, bedanya rasanya. Dan terasa berat ketika kita bisa, mungkin juga kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain,
I don't know, atau kamu bandingkan kehidupan kamu di hari November ya, di bulan November dengan kehidupan kamu sebelum November, kamu ngerasa berat aja sih hidup ini, kayaknya berat banget. Semakin November, Desember semakin berat. I know, jangankan hidupmu, dunia pun semakin berat. Ya, apalagi dengan pecahnya perang, ya, sekarang ada 2 perang besar. Oke, semoga ada perdamaian di muka bumi ini. Semoga ego pemimpin-pemimpin di muka bumi ini lebih ditekan untuk perdamaian, ya, karena ini akan sangat berbahaya untuk kedamaian bumi. So, itu sudah berat, apalagi dengan hidup kita semua. Dan kamu ngerasa hidup kamu berat di bulan November. See? Just get peace. Ya. Damai itu datangnya dari masing-masing individu, kemudian akan menyebar ke semuanya, ke seluruh bumi. Oke, semoga aja semuanya damai-damai. Oke. Kita lihat Chakra Wisdom for Cancer. Chakra Wisdom for Cancer. Energy Cancer. Clarify the darling angels. Cancer. Energi November 2023. Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus, November 2023. Clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Impasse, rubah jalan kamu. Jalan yang sekarang akan semakin berat. Rubah jalannya. Bagaimana rubah jalannya? Transformasi. Oke, terima dulu kenyataan. Masa yang sudah lewat itu nggak bisa dirubah. Nggak ada yang bisa merubah masa lalu. Caranya mulai membenahi caramu untuk menjalani hidup selama ini. Kalau kamu ngerasa memang berat, mulai fokus ke hal-hal yang buat kamu berhasil. Oke, contohnya gimana? Kalau kamu kerja dan kamu ngerasa nggak nyaman di tempat kerja kamu, cari kerjaan yang baru, lingkungan yang baru, bidang yang baru, jangan di bidang yang sama. Banyak orang frustasi kerja, sebenarnya bukan di kerjaan itu yang buat dia frustasi, karena memang dia bukan, powernya bukan di bidang itu gitu. Kadang-kadang kan orang kuliah masuk jurusan pun dia bingung, dia kenapa mau masuk jurusan ini gitu, padahal itu cuma dorongan dari orang tua atau circle begitu. Dia nggak berjalan dengan powernya dia, talentnya dia. So kerja pun akan jadi frustasi, mau seberat dan seringan apapun. Kalau memang itu bukan bidang kamu, jangan di situ. Pindah kerja, pindah juga bidangnya, asal skill yang baru. Jangan mentok di situ. Itu contoh ya. Begitu juga dengan circle. Kalau circle kamu nggak support kamu, ya cari circle yang support kamu. Kalau nggak dapat, bergerak sendiri. Jadilah trendsetter gitu loh. See? Jadi ini rubah, apapun yang kamu jalani tidak buat kamu happy, kamu ngerasa berat, seperti merasa tertekan. Jadi rubah jalanmu ya. Apapun itu, bidang pekerjaan atau cara menjalani hidup atau di circle manapun. Kamu yang paling tahu hati kamu bicara, pikiran kamu. Oke? Kamu yang paling tahu passion kamu, desire kamu. Oke. Yang kedua, impassion. Kurang sabar. The universe bilang tunggu, bertahan. Kamu gak sabaran. Oke, ini bisa lihat. Oke, ada yang hubungannya ini apa namanya? Ada yang hubungannya ini terasa begitu kamu ingin mungkin komunikasi. Beberapa juga ini tentang
I don't know, like bisa kamu pengennya bersama begitu, beberapa mungkin punya hubungan yang kebablasan. See, I don't know, like the universe seperti menyuruhmu untuk bersabar, tapi kamu tidak bersabar. Mungkin hubungan yang kebablasan. Seperti dua orang yang tinggal bersama, tapi belum ada pernikahan. The universe bilang kamu, hey sabar dulu, jangan buru-buru. And then kamu bergerak di sini. Oke, so November tolong sabar, Cancer. Apapun yang terjadi, situasi chaos, tetap sabar. No, ini bukan waktu untuk ngambil keputusan, ya. Jangan memaksakan powermu untuk waktu the universe atau divine timing. November berarti untuk Cancer adalah tentang sabar. Okay? And this abundance ini seperti ibu bumi, tetap baik. Di tanah yang gersang, tanah yang subur, tanah yang bebatuan, bahkan di padang pasir selalu ada benih yang tumbuh. So ada waktu kamu menabur, ada waktu kamu menuai. Waktu yang ditentukan adalah milik pencipta kita. So jangan terlalu keras sama diri sendiri, ya. Oke, berarti November untuk Cancer, jangan terlalu menekan pressure diri sendiri, karena semakin kamu obses dengan sesuatu, semakin kamu merasa berat jalani hidupmu. I see. Okay, so relax. November bukan waktumu ngambil keputusan. Okay? Dan rubah perjalananmu dengan caramu yang sebelum November dengan November. Rubah 180 derajat. Ya, kalau selama ini kamu menekan diri kamu untuk sesuatu yang udah sebenarnya nggak akan berhasil, jangan lagi paksa pakai cara yang baru. Atau memang kamu kerja, kamu udah nggak tahan, lihat lagi diri kamu. Mungkin kamu salah masuk jurusan atau bidang yang itu bukan passionnya kamu, dan akhirnya kamu tertekan di sana. Ganti, makanya tetap melatih skill, walaupun udah punya educate, ya. Kalau udah punya university, udah punya skill, tapi itu bukan passionmu, bukan desiremu, harus juga melatih talent atau passion, desiremu itu. Jadi bisa bergerak bersama-sama dan menikmati hidup, ya. Oke. Oh, acceptance. Ada yang gagal di November. Ambil keputusanmu ternyata sangat beresiko di sini. Oke? Lebih fokus pada apa yang ingin kamu mulai daripada fokus pada kegagalan. Oke? Fokuslah pada apa yang kamu mulai dengan knowledge, dengan skill, strategi, dengan kecerdasan, bukan dengan otot. Karena apapun yang kamu lakukan sebelum November yang sudah kamu tabur ini sepertinya gagal. See, you look at this. Ini energi tentang, ini energi tentang semuanya gagal dan failed. Chaos. Kamu nggak bisa menyalahkan the universe yang tidak kunjung menjawab perjuanganmu dengan keberhasilan. Guys, the universe bilang, it's not your time, it's mine. So, belum waktumu untuk berhasil, Cancer. I don't know, like,
Di sini ada pertumbuhan, kamu sedikit sabar, pasti ada pertumbuhan. Rubah dulu jalanmu di sini. Okay? So, be patient, keep in faith, optimist. Okay, dan terima semua yang terjadi sebelum November memang tidak berhasil. Terima. Ini yang paling sulit, terima, acceptance. Okay? I don't know, banyak yang gagal di hidup kamu 2023. Kamu lalui dengan cukup tergesa-gesa dengan keputusan, dan itu berdampak di November. Terlihat di November itu tidak berhasil. Apapun itu, bisnis, hubungan, karir, karena terlalu terburu-buru. You know what, sometimes ambisi kita terlalu terburu-buru. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Arti hadir Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2023, clarify. Please clarify. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you, Cancer, arti hadir November. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Makanya di sini ada, I don't know, I'm grateful for spiritual lesson. Kalau kamu dengan pasanganmu, kalian berpisah, bisnis atau karir bermasalah, akan pengaruh pada koneksi relationship kamu dengan pasanganmu. Energi baris pertama, energi kamu. Eight of Wands. Shocking moment. Sesuatu yang datang tiba-tiba di sini tanpa kamu duga. Dan ini terlihat jelas tentang hubunganmu yang tidak baik-baik aja dengan pasanganmu, konflik. Or because of gossip. I don't like gossiper. Orang yang ngomong-ngomong tanpa ada bukti. Oh my God. Paling gak nyaman dengan orang-orang kayak gini. Mereka buang waktu hidup mereka yang sebentar hanya untuk ngomongin orang. So the Sun energy. I don't know, like November cukup berat untuk kamu. Beberapa mungkin ada anak atau punya childhood trauma bonding, sehingga di sini konflik tentang perpisahan anak, bertahan untuk anak di sini. Ya, kalian sudah punya konflik yang cukup panjang, dan ini beberapa bertahan karena anak. Kepastian, mungkin pasanganmu ribut di sini, atau kamu yang ribut minta kepastian dalam hubungan kalian, you know, like berusaha untuk manifest kejelasan status dalam hubungan. Kamu mungkin pengen status, bisa kalian sudah ada anak, atau ini poligami poliandri, atau mungkin kamu menunggu cukup lama tanpa kepastian dengan seseorang yang mungkin dealing dengan seseorang yang udah punya pasangan. Soalnya di sini ada in heavy, so perbandingan kehidupan, kamu bandingkan hidup kamu, bertahan dengan dia atau melepaskan dia. Inti dari reading ini mungkin tentang terima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan itu bagaimana? Bisa terima. Ya, bisa terima. Lalu pelan-pelan
mulai rilis ya, melepaskan emosi-emosi yang dipendam karena rasa kecewa. Emang gak mudah terima, tapi lihat, kamu lebih berharga daripada siapapun yang kamu perjuangkan. Okay, baby, please love yourself first. Leo di sini. Energi dia, Three of Wands. No action, no effort. Sudah tidak mau lagi berjuang. Seorang yang hanya semangat di awal. Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Cups, this is you. Dia mencintai kamu. Dia selalu bilang dia mencintai kamu, but effortless di sini. Effortless. Lalu dia membatasi komunikasi, membatasi diri dan menarik diri menjauh dari kamu, defensive, lockdown. It's about feeling. Someone driving by, they are feeling. So ada rasa-rasa dia yang bergerak dan akhirnya dia menarik diri karena baper ya, perasaannya, dia ngikutin bapernya dia. Perasaannya, lalu dia ngerasa nggak bisa lagi untuk dibenahi, dipulihkan, so dia menarik diri. See, I regret lying to you because I do nothing. Saya bohongin kamu dan saya menyesal karena no effort ya, effortless di sini. I see. Dia nggak ngelakuin apapun, dia berjanji di sini. Ada janji yang tidak dia tepati, broken promise. Bisa tentang kamu menunggu kepastian poligami, poliandri, karena kamu dealing dengan seseorang yang udah punya pasangan. It's time for me to heal now. Dia batasi untuk pertemuan dengan kamu, boundaries di sini, karena dia ingin pulih. So untuk memaafkan dia suatu hari nanti, kenapa dia masih berharap kamu maafkan dia? Karena dia mencintai kamu. Hidup saya tidak bersama seperti yang terlihat. So dia punya alasan kenapa dia menjanjikan kamu poligami or poliandri, karena memang hubungannya nggak baik-baik aja. But dia nggak punya ketegasan untuk manifest perpisahan, legalitas divorce, sehingga dia berjalan dengan kamu, tapi dia tidak kunjung ngasih kepastian dengan kamu. Seorang yang membohongi kamu, I guess. Unfair. Kalau kamu tanya dia mencintai, ya, tapi dia tidak punya nyali, no passion. Desire, yes, dia punya rasa cinta, but bukan orang yang tegas. Strong, passionate, no. Powerless, I guess. Just forget. Makanya jangan mencintai orang lain lebih dari kamu mencintai dirimu. And then kenali dirimu. Ketika kamu memutuskan untuk mencintai orang lain, kenali dirimu dari dia. Kenali dirimu dari dia. Kamu terlalu mencintai orang lain, obsesi, gak sabar. Lalu terjadi kebersamaan kalian tanpa status. Kenali dirimu saat mencintai orang lain. Apa yang kamu lakukan sampai kamu melupakan dirimu sendiri? Apa yang kamu rasakan sehingga kamu
terbutakan batinmu dan mencintai dia lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Kenapa kamu berat melepaskan dia? Apa yang membuat kamu merasa berat melepaskan dia? Apa yang dia lakukan? This is about broken promise. Ini pelajaran buat kamu menurut saya. So acceptance. Oke, bijaksana. Kenali dirimu saat mencintai orang lain. Jika kamu terlalu rentan, jangan coba-coba untuk menaruh rasa cintamu berlebihan pada orang lain. Oke? Oke. Even ada cinta. Love is blessing. Love is blessing, but kalau di tempat yang salah itu akan jadi racun. Oke? Cinta itu anugerah, tapi kalau di tempat yang salah dengan orang yang salah itu jadi racun. Okay, so Ace of Cups, love unconditionally. Ya, dia mencintai kamu tanpa syarat. Okay, and the Fool's energy, like tindakan dia cukup nekat di sini. The Tower moment, like oh ya, the Fool, seorang yang ngambil keputusan tanpa berpikir panjang. Okay. The Tower moment. Perubahan 180 derajat, Eight of Wands. Perubahan 180 derajat. So, Cancer. Dia tidak berusaha untuk memperjuangkan apa yang dia rasakan, karena memang dia jatuh cinta dengan kamu ya karena dia jatuh cinta aja. Dia memang jatuh cinta sama kamu ya, jatuh cinta saja, tapi tidak siap untuk terima konsekuensi. The Fool's energy, take a risk, but at the moment, the same time, dia nggak mampu untuk melakukan apa yang dia ungkapkan, apa yang dia rasain. So, situasi berubah 180 derajat, dia tinggalkan kamu. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, ya, dia jatuh cinta, love at first sight. Dia memang jatuh cinta dengan kamu, tapi dia tidak punya keberanian untuk manifest hubungan ketika ada hentakan. Dia tidak siap menanggung resiko. Dari kamu dia belajar untuk belajar untuk sadar bahwa setiap tindakan ada konsekuensi, even itu cinta. Oke, even itu cinta. Kamu berarti kamu buat hidup dia jauh lebih berwarna dengan cinta, but no, dia tidak layak menerima cintamu, Cancer. Okay. Nine of Cups, kamu happy sendiri tanpa dia, I know. Taurus energy, nilai-nilai morality, kamu mungkin pengen menikah atau sudah menikah dan pengen sendiri karena pasangannya memaksakan diri untuk poligami, poliandri. Nilai-nilai morality, sometimes menurut saya the Hierophant is about our true colors. Ya, our true colors. Warna diri kita, autentik diri kita.
The universe menciptakan kita dengan dirinya, so kita gambaran dari the universe. That's our color. See, morality, nilai-nilai religius, dan nilai kebaikan, kemanusiaan, itulah warna kita. See, hati kita, nurani kita. Okay? So better kamu single. The will energy, spiritual lesson, sekolah kehidupan. Emang takdirmu di sini adalah sendiri. So jangan lagi membangun hubungan, pulihkan dirimu. Terutama tentang pemulihannya adalah menerima. Di awal situasi yang berat itu adalah menerima kenyataan yang sudah terjadi, karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu. So mulai menggunakan strategi untuk masuk pada babak baru kehidupan kamu dengan cara yang lebih buat kamu berhasil. Oke, saya minum dulu ya. Okay. Clarify, my darling angels, energy Cancer. Clarify, my darling angels, energy Cancer. Cara bisa menerima kenyataan yang udah terjadi gimana? Kalau saya pribadi lihat hari ini, mulai dari hari dimana kamu, waktu, at the time, at the moment, ketika kamu tahu banyak situasi chaos yang terjadi selama ini, sadari kamu sedang menapaki kakimu di lantai rumahmu. Sadari bahwa ini saya sekarang ini. Next second, next time, waktu, detik berikutnya, apa yang saya lakukan? Saya akan lebih berhati-hati lagi. Akan lebih sadar lagi bahwa saya akan melakukan tindakan dan saya nggak boleh menyesal. Saya akan berhati-hati akan dengan kesadaran saya. Karena waktu di belakang saya nggak bisa balik lagi itu. Nah itu. Dan jangan pikir-pikir lagi gitu. Kalau memang ada konsekuensi yang terjadi di masa lalu dan harus terbayarkan di masa sekarang dan masa depan, persiapkan diri. Dengan melakukan banyak tindakan-tindakan yang membawa kita pada kebaikan kita, kebaikan diri kita. Jangan lagi ciptakan masalah atau tindakan yang sama. Itu dulu aja. Oke, dan sambil ngeyakinin bahwa di menit-menit berikutnya akan ada jalan keluar. The universe akan naruh itu jalan keluar di pikiran kita atau di hati kita atau melalui signal-signal intuisi atau melalui orang lain yang akan dikirimkan kepada kita untuk menyelesaikan bersama-sama menjadi jalan keluar untuk kita. Itu aja. Karena kalau dipikir-pikir nanti dendam, sakit hati, banyak. Kalau memang dia toksik ya udah. Jangan lagi koneksi sama dia dulu. Lihat beda hidupmu. Ada dia dan tanpa dia gimana gitu. Kamu lebih better atau enggak? Atau ya sambil kamu melayakkan diri kamu. Sebenarnya itu aja sih. Oke. Karena kita kebanyakan tuh overthink karena masa lalunya nggak sukses kan. Dan kita pasang otak kita itu dia hanya mampu merekam yang udah terjadi, bukan yang belum terjadi gitu. Ya. Jadi kita fokusnya itu nanti kalau gagal karena di memori kita ada tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan dan itu gagal. Dan memori kita akan ngasih dia langsung kayak layar gitu kan, bikin kita mikir lagi, oh iya ya gitu. Makanya ada orang yang overthinking tapi dia mikirin masa depan dengan cara yang nggak pernah, yang absurd gitu, yang nggak pernah terpikirkan.
Lalu dia memodifikasi itu. Nah, itu masuk kecerdasan. Gak semua orang punya. Jadi daripada nggak tidur-tidur stres sampai badan kamu di sini, the temple path, meriang-meriang, lebih baik kamu fokus ya. Clarify energy Cancer November 2023. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, cosmic rise, cosmic heart. See, I love this energy. This is about love, 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 love. Hatimu, suara hatimu, dengarkan suara hatimu. See, I talk to you. This is about your color. This is about love. See, kita punya, I think like morality, nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan, religious, adalah warna kita. Sometimes mungkin pagar pelindung kita, tapi I think like this is about our color ya, true color. The universe itu nyiptain kita tuh yang sama rasa yang dia miliki untuk kita gitu, citranya untuk kita citranya sama pencipta kita. Kita punya hati, punya pikiran, punya intuisi, bahkan dikasih free will. So our true color, authentic. See, this is about love. Pakai rasa cinta untuk diri sendiri dan mulailah mencintai waktu-waktumu dengan melakukan hal-hal baik yang membawamu pada kehidupan tanpa rasa menyesal. Bersikap baiklah dengan dirimu sendiri, Cancer. Sekarang kita mencintai orang lain tapi kita lupa berbuat baik sama diri sendiri. Power of divine masculine. I love this energy. This is about new beginning, vision, effort, power. Divine masculine tentang tindakan nyata dengan kecerdasan visi yang dia bawa. Okay, so ya. Lakukan semua visimu, perbaharui caranya. Clarify Cancer November 2023. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay, I follow my own unique path, see, with my courage and strength. Ini dia jalan yang baru dengan keberanian diri dan cara yang baru. Uniknya perjalananmu dengan uniknya kamu, autentiknya kamu. Oh my God, be authentic you are. Bottom of the deck, transformation. So yeah, reborn, Cancer. I journey within to meet my higher self and to find true happiness. Ya, jangan didikte oleh siapapun. Kalau kamu bekerja, kamu nggak happy di sana, jangan didikte karena kamu punya ijazah yang memang support untuk pekerjaan itu, tapi itu pekerjaan bikin kamu frustasi, tidak berhasil, tidak bersinar di sana. So, mulailah mengasah skill kamu, jadi skill terbaik kamu dan punya karakter, jalan kamu transformasi, jadi authentic, uniknya kamu. And then, apa sih yang nggak berhasil? The universe turunkan skill untuk kita semua dengan cara yang unik. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.